Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya Pak Ar-Raja. Ar-Raja ini berharapnya kepada Allah. Targetnya itu mau dekat dengan Allah, halusnya kepada Allah, tamatnya sama Allah. Orang yang Ar-Raja, Pak, ya coba lihat penjual itu kalau misalnya dari di bawah itu bawa sayur, maaf, itu dingin-dingin, Pak. Jam 3 sudah ada kita lewat, jam 4 sudah ada lewat di jalanan, dalam keadaan itu goncengannya di belakangnya itu dalam keadaan dia gonceng. Di tengah malam dia tidak tidur, dia tidak dingin, dia tidak capek, tidak ada lelahnya. Dia bawa itu sayurnya tengah malam, maaf, ke pasar. Saya pernah wawancara singkat itu, jam berapa tinggalkan rumahnya deh? Saya bilang ya sekitar jam 1. Apa mau kemana? Saya pergi ke pasar menunggu itu penjual sayur supaya saya bisa ambil yang lebih murah. Terus ya saya susun, saya atur. Sebelum subuh, Pak, sudah ada di depan rumah saya. Begitu semangatnya, itu meninggalkan rumahnya, meninggalkan tidurnya, meninggalkan capeknya, meninggalkan lelahnya. Apa yang dia harap? Dapat uang. Begitu mau dapat uang, supaya dia senangkan istrinya, dia senangkan anaknya, dia juga senang. Itulah yang mendorong dia bisa memiliki kekuatan energi yang dahsyat. Kita, Pak, surga harapan kita. Allah pemilik langit dan pemilik bumi yang kita harap. Ini membuat kita bisa kuat berdiri satu malam. Semakin lama itu bacaan imam, semakin nikmat. Apa kita harapkan? Kata Nabi SAW bahwa ya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, disambung dengan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan saya haus, dengan saya lapar, dengan saya haus, dengan saya capek, enggak apa-apa capek lelah, enggak apa-apa betisku ini mangga, tapi ujungnya Allah ampuni saya. Jadi bisa dikasih tahu itu betis kita, Pak, betis jauh tahu cengeng. Saya mau mendapatkan ampunan di sisi Allah. Saya mau mengemis di hadapan Allah supaya Allah bisa ampuni dosa dan kesalahan saya. Apa syaratnya, Pak? Yang melalui kesabaran beribadah kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kekuatan, Pak. Kalau penjual seperti yang kita gambarkan tadi, untungnya cuma dunia, untungnya sangat kecil. Mengapa begitu semangat? Kenapa keuntungan begitu dahsyat yang bernama surga, yang bernama ampunan, kasih sayang, rahmat Allah dan seterusnya. Mengapa kita tidak semangati diri kita? Ini ajrun min Allah, ini sawabun min Allah, ini gaji di sisi Allah, ini perolehan di sisi Allah SWT. Maka lihatlah bapak-bapak, kenapa ada orang itu, Pak, bisa seperti Imam Syafi'i itu hatam Al-Quran, misalnya malamnya hatam, siangnya hatam. Imam Malik demikian, itu hatam 60 kali selama sebulan. 60 kali, Pak, sebulan. Apa yang membawa energi? Oh, berharapnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kering itu jadi nikmat, kering tenggorokan, kebahagiaan. Memang berlelah-lelah para sahabat. Saya jalan kaki dari Mekah ke Madinah, itu hijrah 500 kilo, dia sanggup. Sahabat menggali lubang parit waktu mau perang Khandaq, itu cuaca hampir 50 derajat, dalam keadaan berpuasa, hampir 6 kilo, Pak, dengan tangannya langsung besi, batu-batu. Kenapa tidak mengeluh? Kekuatannya sahabat Ar-Raja, berharapnya kepada Allah itu tinggi sekali, Pak. Karena itulah 86 surah dalam Al-Quran. Motivasinya apa, Pak? Miliki faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahad.
tas sahabat itu Pak. Salat malamnya jadi nikmat, puasa Senin Kamisnya jadi nikmat, amalan-amalannya jadi nikmat. Satu yang membuat mereka besar dan sangat semangat adalah karena harapnya hidup bahagia sesudah kematian. Kalau ada tertanam dalam diri Pak, nasengi kumadodododong itu tepat lu dari pengelatara madodod itu amalan lu. Kalau kecil harapan kita kepada Allah dalam soal amal Pak, susah ditemani bisnis kalau begitu, pasti curang dikit. Coba Pak, kalau ada orang semangat akhiratnya tinggi, semangat berharapnya kepada Allah, harta Pak bagi dia itu kecil. Yang paling tertinggi adalah Allah itu dengan dirinya. Yang terakhir, mohon maaf, kita masuk yang ketiga, yang terakhir, al-mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kalau hanya takut, kalau dia hanya berharap, itu masih bisa kering Pak. Tapi yang bisa membumbui dan merasa lezat, ada namanya al-khalawah fil qalb, rasa manisnya dalam diri kita beribadah kepada Allah. Sampai ada orang Pak nikmat ruku, nikmat sujud, nikmat menangis di atas sajadah. Apa yang mereka rasakan Pak? Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta, kata anak muda Pak, yang jauh akan terasa dekat. Lautan akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki. Kalau sudah cinta bicara Pak, akal kadang-kadang itu melemah dan bahkan mati. Maaf Pak, ada orang umur 17 tahun menikah dengan 71 tahun. Otak kita tidak sanggup. Tapi dia mengatakan, ya apa boleh buat? Cinta. Kalau sudah cinta bicara Pak, nah karena anak muda, tai kucing terasa coklat. Saya pernah lihat Pak, saya tes. Saya tinggal di sebuah rumah yang sudut. Ada anak muda itu selalu bawa. Ada nak gonceng itu calon istrinya mungkin. Nah selalu kalau sore sebelum masuk itu perempuan di rumahnya di lorong, nah pasti selalu bicara di depan rumah saya. Dan saya paling anti melihat orang-orang begitu berdoa baru persis di depan rumah saya di sudut. Pada bikinnya ini selalu di situ. Saya tidak sanggup lihat. Maka saya bikin cara, saya kumpulkan sampah-sampah busuk. Kalau begitu dia datang Pak, itu sampah ku simpan di situ di dekatnya. Memang karena dikatakan sampah dia bicara. Pas turun itu sampah berhari-hari itu. Tapi rupanya Pak, sampah botol itu saya bisa cium di lantai 2. Saking botolnya. Tapi ini anak muda berdua, saya simpan sampah di dekatnya Pak. Demi sebuah cinta, sampah tidak tercium. Apa artinya Pak? Kalau orang sudah cinta kepada Allah, tidurnya akan terasa kecil. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Kalau sudah mereka orang itu sudah ada cinta kepada Allah Pak, sangat nikmat berdoa-doa dengan sang kekasih lewat zikir dan doanya melalui salat tahajud. Di situ dia menangis, di situ dia melepaskan kerinduan-kerinduannya lewat kata-kata zikir dan doa dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah jatuh cinta Pak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenikmatan ibadahnya Pak tidak bisa terukur. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubba ma yuhibbu, hubba ila amalin ma yuqarribu ila jannah. Ya Allah, saya mohon aku mendapatkan cintamu, dan saya mohon aku mendapatkan cinta dalam hatiku untukmu. Kalau orang sudah cinta Pak, kalau imam itu mau rukuk terasa sedih karena seolah terputus hubungan dengan Allah, seolah-olah pindah lagi. Ramadan ini Pak, kalau dicintai dan kita mencintai siapa yang memutusnya Ramadan, maka Ramadan semakin hari semakin nikmat, semakin hari semakin nikmat, bahkan semakin mau habis air mata kadang keluar Pak, karena terbayang Ramadan tidak lama akan pulang, Ramadan akan pergi, Ramadan akan meninggalkan
Begitu banyak kenangan-kenangannya dalam diri kita yang tidak akan pernah didapat sesudah Ramadan, maka dia akan melahirkan sebuah energi untuk tidak sia-siakan Ramadan. Kita bisa mengukur ini Pak, setelah beberapa hari kan kita nikmatkah rasanya kita dengan bukanya, nikmatkah kita dengan sahurnya, nikmatkah kita dengan zikirnya, nikmatkah kita salatnya, nikmatkah kita dengan keringnya tenggorokan kita, nikmatkah kita? Dan itu tidak bisa lahir Pak kalau bukan dengan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.